Ya, dengan melihat fenomena yang sedang beredar di antara kalangan para pendeta, teristimewa yang paling hot atau paling panas adalah uh, perseteruan antara pernyataan pendeta Niko yang ditanggapi oleh pendeta Tom. Saya sejauh ini hanya mengikuti saja, saya tidak memberikan tanggapan. Saya hanya mendengar dan mengikuti dan menyaring mana yang benar, mana yang tidak, dan mengambilnya sebagai hikmat untuk pelayanan ke depannya. Namun memang ada satu dua orang mengharapkan komentar saya untuk masalah ini, dan untuk itu saya berkenan untuk memberikan tanggapan dalam menyikapi sekali lagi perseteruan antara Pak Niko dan Totong. Ya, yang pertama dalam menanggapi kedua pernyataan tokoh besar dalam gereja di Indonesia, yang pertama saya melihat bahwa yang satu berangkat dari kacamata paham karismatik, sedangkan yang satu menanggapi dari paham yang berbeda, yakni paham reform. Artinya bahwa dari segi paham saja sudah berbeda, tentu maka pandangan-pandangan yang diutarakan tentu akan berbeda. Maka untuk menanggapi pandangan yang satu dengan pandangan yang lain, maka kita harus menanggapi dari kacamata orang yang memberikan pandangan tersebut. Contoh, jika kita menanggapi pandangan Pak Niko, maka frame-nya dalam menanggapi beliau adalah jangan frame dari dogma orang lain, tapi harus ditanggapi dengan framing yang dipahami oleh Pak Niko itu sendiri. Yang kedua, jika kita ingin menanggapi pernyataan Pak Tong, maka jangan kita tanggapi pernyataan Pak Tong dengan paham doktrin yang ada pada kita, karena tentu akan berbeda. Untuk itu tanggapilah apa yang dikatakan oleh Pak Tong di dalam framing atau di dalam batasan doktrin yang dipegang oleh Pak Tong. Nah, jika kita menanggapi dengan framing yang dipahami atau yang dianut oleh sang pembuat pernyataan, saya pikir kita akan sampai kepada sebuah titik temu yang baik, dan kita akan saling memahami apa dasar dan apa maksud dari pernyataan dan ungkapan-ungkapan yang dilontarkan itu. Sekarang saya hendak berdiri secara normatif untuk melihat kedua tokoh ini dalam pemenangan mereka. Yang pertama, saya melihat pernyataan Pak Niko menyatakan bahwa dengan berbahasa roh akan meningkatkan imun tubuh. Pernyataan ini harus dibuktikan dengan penelitian ilmiah agar kita pun tidak terbawa kepada sebuah ruangan ambigu. Di dalamnya beliau menyampaikan ada penelitian di universitas di mana, di Amerika atau di mana. Mohon dilampirkan penelitian yang telah dilakukan. Dan penelitian itu batasannya apa? Metodenya apa? Supaya apakah penelitian yang dilakukan itu penelitian yang ilmiah atau tidak? Kalau penelitian yang tidak ilmiah, maka hasilnya pun tidak ilmiah. Jikalau saya mengutip pernyataan Pak Bejoli, dia mengatakan begini, pernyataan seorang ilmuwan belum tentu itu ilmiah. Maka hasil yang dinyatakan bahwa dengan berbahasa roh adalah meningkatkan imun tubuh, apakah itu bersifat ilmiah atau tidak? Betul, mungkin itu lahir dari mulut atau pernyataan seorang ilmuwan, tapi belum tentu itu ilmiah. Sesuatu yang ilmiah itu memang harus ada batasan-batasan, ada kajian-kajian ilmiah, metodologi-metodologi ilmiah yang dipakai, framingnya jelas. Tolong sertakan itu kalau memang itu ada.
supaya akhirnya publik diberi edukasi dan publik melihat bahwa betul ini adalah hal atau hasil dari sebuah kajian ilmiah, bukan hanya teori ilmiah, bukan hanya teori saja, tapi memang hasil dari sebuah kajian ilmiah. Pernyataan yang kedua yang cukup menggentarkan dan membuat reaksi dari Pak Tong adalah Tuhan berbicara untuk menghardik corona. Nah, ini dalam kacamata karismatik atau doktrin yang dianut oleh Pak Niko mungkin sah-sah saja diterima, karena menganut paham Allah berbicara langsung, Allah memerintahkan langsung, dan mungkin dengan alasan inilah Pak Niko berargumen bahwa Allah berbicara langsung kepada beliau untuk menghardik corona. Dan kita dapat memahami ini jikalau dari kacamata Pak Niko sebagai seorang yang menganut salah satu mujizat, sehingga dengan itu ada sebuah iman yang lahir untuk melihat sebuah mujizat terjadi dengan menghardik corona itu lalu. Tetapi sampai sejauh ini kita melihat bahwa corona itu masih eksis sampai hari ini. Lalu apakah hardikan itu berlaku atau tidak? Nah, kalau tidak, maka kita harus kembali kepada framing atau kembali kepada batasan-batasan yang diberikan Alkitab. Saya tidak melihat dan condong kepada salah satu pihak. Tapi kalau kita perhatikan Alkitab, di zaman kasih karunia ini, Allah tidak lagi berbicara langsung kepada sesuatu orang. Allah hanya berbicara langsung kepada para nabi, kepada rasul. Sedangkan di zaman kasih karunia ini sudah tidak lagi, melainkan Allah berbicara di dalam dan melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Maka kalau ada pernyataan-pernyataan Allah berbicara langsung, maka apa yang dibicarakan itu harus kita uji. Apakah suara itu datang daripada Allah atau datang daripada sumber lain? Standar untuk menguji itu apa? Ya, kembali bahwa Allah telah berbicara langsung melalui firman-Nya, Alkitab. Maka Alkitablah yang menjadi batasan untuk kita menguji apakah yang datang itu sumbernya dari Allah atau dari tempat lain. Maka mungkin tanggapan saya adalah apakah betul yang diperintahkan kepada Pak Niko? Saya menghormati beliau sebagai hamba Tuhan senior, tapi saya hanya ingin bertanya, apakah yang datang suara untuk memerintahkan itu berasal dari Alkitab atau tidak? Berasal dari Tuhan atau tidak? Maka tes cara untuk menguji itu adalah melalui Alkitab. Yang kedua, saya ingin memberi tanggapan kepada Pak Tong. Kita melihat bahwa Pak Tong adalah penganut doktrin reform yang keras, garis keras di Indonesia, bahkan di dunia. Dan dia adalah orang yang akan berani berdiri dengan tegap dan berani memperkatakan kebenaran Alkitab yang sesungguhnya. Maka tak kala dia berjumpa dengan penyimpangan-penyimpangan atau berjumpa dengan pernyataan-pernyataan yang tidak biblikal, yang keluar dari Alkitab, maka dia tidak pernah gentar untuk menantang dan menyatakan sebagai sesat. Di satu sisi memang kita tidak memiliki hak untuk menjudge paham tertentu atau pribadi tertentu sebagai orang yang sesat, karena memang kita tidak diberi sebuah otoritas untuk menghakimi. Tetapi memang kita diberi sebuah tanggung jawab. Jikalau kita berjumpa dengan hal-hal yang tidak alkitabiah, hal-hal yang di luar Alkitab, maka kita harus berani dan dengan tegas memperkatakan yang benar dan menyatakan itu salah. Dan saya pikir Pak Tong berdiri di dalam hal ini
memang secara langsung mungkin kita melihat sebagai sebuah respon atau sebuah tindakan menghakimi. Namun saya melihatnya sebagai sebuah tindakan dalam menyatakan sebuah kebenaran yang betul. Untuk itulah dia memberikan sebuah tantangan. Kalau memang itu betul, buatlah sebuah KKR menggunakan istora atau menggunakan Gelora Bung Karno. Memang ini tantangan yang bagiku sedikit berlebihan. Karena di masa-masa seperti ini tidak mungkin kita membuat sebuah KKR dan lain sebagainya. Karena tentu kita melawan pemerintah. Tapi yang harus kita garis bawahi adalah di tantangan itu memang tantangan yang saya pikir berlebihan. Tapi pernyataan-pernyataan beliau dalam menanggapi hal ini adalah sebuah respons yang berjumpa dalam pengajaran yang dalam kacamata Pak Tong tidak alkitabiah atau di luar framing Alkitab, sehingga menimbulkan sebuah reaksi emosional, reaksi yang panas dari Pak Tong dalam menanggapi hal ini. Inilah sekiranya dua pandangan yang mungkin lahir dari dua tokoh yang saya cukup menghargai mereka sebagai hamba Tuhan yang cukup terkenal di Indonesia bahkan di dunia. Lalu tanggapan saya dalam fenomena yang tengah berkembang ini. Banyak pihak yang menggunakan momen ini untuk saling beradu atau berargumen dengan ingin menguji ajaran mana yang benar, ajaran mana yang salah. Saya hanya ingin mengatakan begini. Kekristenan bukan sebuah arena pertandingan yang dimana kita akan beradu doktrin. Doktrin mana yang menang dan doktrin mana yang kalah. Doktrin mana yang kuat dan doktrin mana yang lemah. Melainkan kekristenan adalah sebuah movement, sebuah kegerakan di mana di dalamnya movement ini membawa nama Yesus, bukan membawa nama doktrin. Untuk dalam membawa nama Yesus, di dalamnya ada doktrin-doktrin. Maka sekiranya jika menemukan doktrin yang melenceng, maka bukan kita terlibat dalam sebuah pertandingan, melainkan sekiranya kita harus ada dalam sebuah teguran. Jikalau yang tinggi, yang rohaninya baik, maka dia harus menegur rohani yang tidak baik. Jadi di dalam kekristenan adalah ajang di mana kita menemukan kesalahan, kita menegur. Melihatlah Petrus dan Paulus melakukan hal yang sama. Ketika Paulus melihat Petrus melakukan sebuah tindakan yang salah, dia menegur. Dia tidak mengajak untuk mengadu doktrin, mengadu argumen. Maka hari-hari ini jikalau dengan fenomena seperti ini, jadi kita melihat kekristenan untuk ada dalam sebuah pertandingan doktrin, maka saya pikir ini adalah hal yang clear. Sekiranya kita harus ada dalam sebuah, jikalau kita menemukan itu kekeliruan, maka dengan kasih kita menyatakan itu sebagai sebuah kesalahan. Dan yang sekiranya kita melihat dan merasa bahwa salah, harus berlapang hati, berlapang dada untuk menerima itu sebagai kesalahan dan belajar untuk membuat yang lebih baik lagi bagi Tuhan. Dan jangan membuat ini menjadi keruh. Karena apa? Karena kekristenan akan dijadikan sebagai orang akan melihat kekristenan sebagai batu sandungan. Karena apa? Pemimpin-pemimpin rohani berseteru. Maka orang lain akan memanfaatkan momen ini untuk mengacau balaukan kekristenan lagi. Maka sebagai pemimpin-pemimpin rohani, sekiranya kita melihat momen ini untuk merangkul kembali, jangan membuat keruh perseteruan yang makin parah. Sekiranya ini tanggapan saya. Saya tidak akan menyertakan link dari kedua tokoh ini atau potongan-potongan kutipan dari kedua tokoh ini, karena saya pikir ini sudah menjadi sudah menjadi rahasia umum yang sudah akan kita jumpai di mana-mana, dan mohon maaf saya tidak akan menyertakannya dalam konten saya kali ini. Tuhan Yesus memberkati.